Baru ke poin yang kedua, cek plagiasi online gratis. Jadi di internet itu disediakan. Yang namanya gratis itu tentu berbeda dengan yang berbayar. Plagiarisme atau disebut juga plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dari dan pendapat sendiri. Nah itu. Dan plagiasi ini juga termasuk kejahatan ilmiah. Dan bahkan ketika ketahuan itu gelar yang sudah didapat dan ketahuan oleh kampus atau institusi yang mengeluarkan gelar, dan ketika ditelusuri itu betul, gelar akademiknya itu bisa dicabut. Makanya disebut plagiasi ini adalah kejahatan ilmiah. Dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari bisa menghindari yang namanya plagiasi. Nah, ada Permendiknas tahun 2010 mendefinisikan plagiat itu seperti apa. Jadi sebenarnya plagiat itu ada poin-poinnya tersendiri. Jadi tidak semua plagiat itu disebut plagiat. Adalah sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi poinnya dua. Sengaja atau tidak sengaja. Nah, yang biasanya itu dilakukan secara sengaja, tapi ada juga yang tidak sengaja. Kenapa tidak sengaja? Kita penulis itu biasanya tidak tahu apa yang dia tulis itu sebenarnya persis sama dengan apa yang sebelumnya yang telah ditulis oleh orang lain. Dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi ini ada beberapa poin. Ada Permendiknas ini mendefinisikan plagiat itu dengan teknisnya. Yang pertama, sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, menyatakan sumber yang ditulis itu adalah tulisannya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kalau yang footnote atau endnote dengan menyatakan bahwasanya itu dikutip dari buku ini, itu bukan yang namanya plagiasi. Jadi nanti kita akan bahas lah bagaimana tentang plagiasi itu, baik itu bentuknya maupun ragamnya. Nah, solusi terhindar dari plagiasi. Yang pertama, agar terhindar dari plagiasi bisa mengandalkan yang namanya parafrase. Jadi parafrase, yakni didefinisikan sebagai berikut. Kemampuan seseorang untuk menulis ulang ide atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk yang baru. Jadi ini sebenarnya kemampuan parafrase itu bisa diasah, dalam artian kemampuan dari satu kondisi, misalkan dari yang harus diasah oleh seseorang yang ingin menulis karya ilmiah. Yang kedua, merupakan cara legal dan sah dalam meminjam gagasan orang lain. Kita itu sebenarnya tidak terlepas dari pernyataan atau gagasan atau ide dari orang lain. Dan mau tidak mau kita pun harus menghargai pernyataan atau statement dari orang yang lain tersebut. Makanya disebut ada integritas seorang penulis. Integritas itu kalau diistilahkan sederhana kan jujur. Jujur dalam artian dia bisa meletakkan kebenaran apa yang dia tulis. Apakah yang dia tulis itu berasal dari orang lain yang dipermak ulang, ataukah secara langsung mengutip pendapat orang. Seterusnya, sebuah pernyataan ulang statement tadi lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan sebuah ringkasan. Teknik menulis parafrase merupakan sebuah keahlian yang sangat berharga.
Ini sebenarnya sangat digunakan dan sangat diperlukan sebenarnya ketika cek plagiasi itu menunjukkan persennya yang lumayan banyak. Nanti kita akan bahas di cek plagiasi. Ini 6 teknik menulis parafrase. Berapa menit lagi moderator? 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit. Sepertinya tidak sempat kayaknya nih. Kita lewatkan ini dulu yang 6 teknik menulis parafrase. Dan ini bisa sebenarnya dibaca saja tanpa dijelaskan, insya Allah bisa. Nah, informasi tentang plagiarisme ini bisa dibaca di sini. Ini saya kutip di sini yang isu orisinalitas dan plagiarisme buku pedoman penulisan karya ilmiah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung. Jadi silakan peserta Kultano hari ini me, ya mengklik tautan inilah. Nah,